saya benci kepada orang Kristen itu. Gue embat lu, nah gitu. Gue embat lu, kalau gue embat darahnya orang Kristen tuh halal gitu kan. Yang pernah diajarkan kepada saya dan saya mengajarkan lagi kepada ya dulu itu saya pernah mengajar Liko juga. Perkenalkanlah diri saya, nama saya Dede Ruhadin atau lebih dikenal lebih enak dipanggil dengan ya karena saya seorang laki-laki berarti Bapak Dede. Asli saya dari kota Sumedang. Pendidikan saya adalah saya seorang ahli farmasi. Saya seorang ahli obat-obatan dan kemudian juga saya pernah memiliki sebuah apotik, pernah memiliki sebuah CP dan berkecimpung dalam dunia usaha. Latar belakang saya seorang muslim yang kini saatnya mungkin kebanyakan orang bilang adalah murtadin. Nah, tetapi saya seringkali mengatakan bahwa jangan lagi bahwa murtadin sudah mengenal Yesus berarti hidup dia akan aman-aman saja, hidup dia akan nyaman-nyaman saja, bahwa dipastikan Yesus sudah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan hidupnya. Tapi ternyata kalau kita lebih dalam lagi mengenal Yesus itu ternyata bukan sebuah ekspektasi yang besar bahwa kita akan hidup dalam nyaman, tidak. Tetapi justru adalah bahwa di mana kita harus ada sebuah penderitaan yang kita alami yang sehingga dipastikan bahwa kita memiliki sebuah pondasi yang kuat bahwa kita mengenal Yesus dan kita mengenal Allah yang benar. Maka daripada itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat saya tinggal di Maumere di tahun 2004, bulan yang keempat, waktu itu saya masih muslim, saudaraku. Saya masih seorang Islam yang taat beribadah sehari 5 kali. Kemudian juga ya saya menjadi yang seringkali ya mungkin kalau seringkali saya katakan dalam saya membawa firman itu saya berteriak sehari 5 kali dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya. Saya masih mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian keislaman, masih mengaji, masih namanya kita sebut itu dengan kalau mungkin sekarang kita mengenal dengan persekutuan doa. Kalau waktu masih muslim itu kita mengenal dengan liko, ya. Jadi ada beberapa kumpulan orang kita membaca Al-Quran, kemudian ya ada salah satu ustadz untuk mungkin membahas atau disebutnya bertauziah begitu kan, berdakwah sedikit atau berkhotbah sedikit, kurang lebih 5 sampai 7 menit yang disebutnya dengan kultum, kuliah 7 menit. Kita hanya sekedar ya mengaji, membaca Al-Quran dari juz pertama sampai dengan juz yang ke-30, yang kurang lebih itu ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz yang mesti kita baca, yang mesti kita hafalkan. Kemudian tetapi tanpa sebuah pengertian yang hakiki. Nah, ini memang ada terjemahan, ada, tapi terkadang kita tidak mengerti maksud dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan selanjutnya. Suara hati ini dan saya mendengar yang saya dikatakan bahwa saya salah jalan. Pertama saya bingung, saya salah jalan. Salah jalan apa? Kemudian saya berjalan lagi, suara itu terdengar lagi. Saya salah jalan. Saya bingung lagi, saya salah jalan apa? Saya berjalan lagi untuk berjualan yang ketiga kali, saya salah jalan.
Akhirnya saya balik, putar motor saya untuk kembali ke rumah. Kemudian istri saya sedang sedang mau memasak, sedang memotong-motong atau mengiris-ngiris sayuran-sayuran yang ada. Ya karena kita Islam, kita memanggilnya waktu itu Umi dan Abi. Umi itu untuk perempuan, Umi itu untuk panggilan ibu, sedangkan Abi itu untuk panggilan seorang bapak. Kemudian selanjutnya setelah itu saudaraku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, saya bilang Umi, gitu. Umi. Ini kok ada suara bahwa Abi ini atau saya ini salah jalan begitu. Saya menemukan sebuah orang surat kabar. Nah itu saya masih seorang Muslim yang saya sangat-sangat bisa dikatakan saya benci kepada orang Kristen itu. Gue embat lo, nah gitu. Gue embat lo, kalau gue embat darahnya orang Kristen tuh halal gitu kan. Nah, gitu karena ya saya waktu itu ya, jadi saya bukan mohon maaf bukan wah jangan-jangan Bapak Dede menista agama yang dulu yang Islam, tidak, tapi yang pernah diajarkan kepada saya dan saya mengajarkan lagi kepada ya dulu itu saya pernah mengajar Liko juga seperti itu, bahwa ya darahnya orang Kristen itu halal lah seperti itu. Nah, dulu waktu saya masih seorang Islam. Dikatakan bahwa akhirnya Bapak Dede ya sambil kita makan pagi, nah, Bapak Dede kalau Bapak Dede mau nggak selamat gitu. Atau Bapak Dede yakin nggak hari ini kalau mati ini menuju kemana, menuju ke surga atau menuju ke neraka? Nah kemudian saya menjawab, saya bilang ya saya maunya saya mau ke surga begitu. Tetapi saya nggak yakin juga karena ya saya ada dosa dan ada celah. Tetapi saya ke neraka juga, ya tidak mau juga ke neraka, saya bilang. Kalau mau selamat berarti harus mengenal Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian saya katakan oke. Nah, saya bilang oke, siap. Akhirnya sudah. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apapun keadaan saya, apapun ruang lingkup saya katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan saya. Nah, saudaraku, kenapa setelah orang menjadi seorang murtadin, saudaraku, kemudian setelah dia mengenal Yesus, tetapi tanpa follow up. Nah, di sini sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan siapa-siapa atau mungkin bisa nantinya menyalahkan mungkin orang yang sudah merasa, wah saya sudah membawa jiwa nih, saya sudah menginjili orang nih gitu kan. Yang penting orang ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi kita tidak memfollow up selanjutnya yang kita berkata-kata, yang penting kita udah berhasil membawa jiwa seseorang begitu, membawa jiwa seseorang bahwa dia sudah mengenal Yesus. Tapi ternyata apa yang saya alami ini sungguh sangat berat, saudara. Sehingga pada akhirnya pada saat saya mendengar bahwa saya salah jalan, kemudian saya mengikuti jalan yang benar, jalan Yesus Kristus, ya kan? Tetapi, nah ini dia, tetapi tanpa bimbingan yang benar, tanpa pengajaran yang benar, tanpa sebuah arahan yang benar, akhirnya banyak yang akan mundur, saudara. Bukan lagi menjadi yang luar biasa, tapi kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus mematikan daya kita, dan itu saya rasakan, saudara. Saya mengambil sebuah keputusan komitmen untuk full time berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan sungguh sangat ajaib
dan Tuhan sungguh sangat hebat. Sehingga di tahun 2020 saya mengatakan bahwa aduh, kenapa sih nggak dari dulu saya jadi orang Kristen, dan kenapa sih nggak dari dulu saya benar-benar hidup dalam Yesus. Syukur bagi Tuhan, kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara, seorang pembenci Kristen dari Sumedang, bagaimana ia menyatakan bahwa halal darahnya bahkan orang Kristen itu. Namun Tuhan menangkap dan menjamah dia. Dia bukan orang bodoh, dia bukan orang biasa-biasa, tapi dia adalah seorang ahli farmasi, seorang apoteker. Pendidikannya yang sangat mumpuni di dalam kecerdasannya itu. Tetapi bagaimana ia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia menjadi seorang dulunya membenci Kristen, tetapi sekarang dia menjadi pelayan ke Kristus, ya. Dia menjadi seorang pelayan full time di dalam melayani Tuhan. Ya, itu sungguh sangat tidak bisa untuk diterima secara akal manusia. Namun Tuhan mampu melakukan itu kepada orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, Yesus atau firman Tuhan jelas-jelas berkata bahwa Tuhan akan memenangkan mereka. Kebenaran akan memenangkan mereka untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, saudaraku, dengan tidak berlambat waktu, mari kita ikuti kesaksian berikut ini selengkapnya. Haleluya. Sekali lagi salam. Mari kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur, hormat hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus. Satu-satunya Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Satu-satunya yang dipastikan bahwa hanya dalam nama Yesus tidak ada Allah lain yang sanggup menolong, yang sanggup membantu kita untuk memegang kunci kerajaan surga. Dan hanya memilih Yesus, satu-satunya Tuhan kita, dipastikan kita akan selamat. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, langit dan bumi, yang sudah memberikan kesempatan napas hidup bagi saya pribadi, Dede Ruhadin, yang belum mengenal Yesus sampai saat ini bisa mengenal Yesus dan bekerja di ladangnya dengan sebuah konsekuensi yang sungguh sangat luar biasa. Masih diberikan kesempatan untuk selalu menjalankan sebuah misi di dalam ladang Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada saya memberikan sebuah kesaksian betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, dan betapa dahsyat serta penuh keajaiban dan mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan umat manusia, khususnya saya pribadi. Yang belum mengenal Yesus sampai saya mengenal Yesus, yang mungkin mengenal Yesus juga masih setengah-setengah, tetapi pada saat saya full time berjalan bersama dengan Yesus, wow, Yesus itu sungguh sangat dahsyat, sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita berkata apa-apa, bahwa hanya Yesus saja yang paling hebat dan ajaib yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu, sebelum saya melangkah lebih lanjut lagi, kata orang Kupang, kata orang Indonesia bahwa tidak kenal tidak sayang. Apalagi kemarin kita baru merayakan Valentine Days, hari kasih sayang, maka perkenalkanlah diri saya, nama saya Dede Ruhadin, atau lebih dikenal, lebih enak dipanggil dengan, ya karena saya seorang laki-laki berarti Bapak Dede. Asli saya dari kota Sumedang, tetapi saya lahir di Jakarta. Nanti tanggal 30 April itu genap umur saya 43 tahun. Background pendidikan saya adalah saya seorang ahli farmasi, saya seorang ahli obat-obatan, dan kemudian juga saya pernah memiliki sebuah apotek
pernah memiliki sebuah CP dan berkecimpung dalam dunia usaha. Istri saya cukup satu saja, yaitu dari Maumere, Flores, NTT. Latar belakangnya dulu adalah mohon maaf, ini bukan menyinggung siapa-siapa, tapi latar belakangnya Katolik. Kemudian saya bawa dulu, waktu itu saya masih Muslim, saya bawa dulu dia untuk ke Muslim karena mau menikah dengan saya. Kemudian ya nanti selanjutnya setelah itu pada saat tahun 2007 saya mengenal Yesus satu-satunya sebagai juru selamat pribadi dalam hidup saya. Akhirnya istri saya juga mengikuti saya menjadi seorang Kristen Protestan. Kami dikaruniai 3 orang anak, 2 wanita, atau orang Kupang bilang 2 nona, dan 1 laki-laki. Nah, nona yang pertama saat ini sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang, di Kupang, kuliahnya di bagian kebidanan. Dan anak saya nomor yang kedua itu sekarang di SMP kelas 8 atau kelas 2 SMP. Dan yang terakhir laki-laki sekarang masih TK. Bapak Mama, bersaudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, latar belakang saya seorang Muslim yang kini saatnya mungkin kebanyakan orang bilang adalah murtadin. Nah, tetapi saya seringkali mengatakan bahwa jangan lagi bahwa murtadin sudah mengenal Yesus berarti hidup dia akan aman-aman saja, hidup dia akan nyaman-nyaman saja, bahwa dipastikan Yesus sudah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan hidupnya. Tapi ternyata kalau kita lebih dalam lagi mengenal Yesus itu ternyata bukan sebuah ekspektasi yang besar bahwa kita akan hidup dalam nyaman, tidak. Tetapi justru adalah bahwa di mana kita harus ada sebuah penderitaan yang kita alami, yang sehingga dipastikan bahwa kita memiliki sebuah pondasi yang kuat bahwa kita mengenal Yesus dan kita mengenal Allah yang benar. Maka daripada itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat saya tinggal di Maumere di tahun 2004, bulan yang keempat, waktu itu saya masih Muslim, saudaraku. Saya masih seorang Islam yang taat beribadah sehari 5 kali. Kemudian juga ya saya menjadi yang seringkali, ya mungkin kalau seringkali saya katakan dalam saya membawa firman itu, saya berteriak sehari 5 kali, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai dengan isya. Waktu masih tahun di 2004, pada saat itu saya masih Islam di Maumere, Flores, NTT, sedangkan mertua saya yaitu Katolik. Jadi kami tinggal di rumah mertua. Masih Muslim 2004, 2005, 2006. Saya masih mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian keislaman, masih mengaji, masih namanya kita sebut itu dengan, kalau mungkin sekarang kita mengenal dengan persekutuan doa. Kalau waktu masih Muslim itu kita mengenal dengan liko, ya. Jadi ada beberapa kumpulan orang kita membaca Al-Quran, kemudian ya ada salah satu ustadz untuk mungkin membahas atau disebutnya bertauziah begitu kan, berdakwah sedikit atau berkhotbah sedikit, kurang lebih 5-7 menit, yang disebutnya dengan kultum, kuliah 7 menit.
Dan selanjutnya saudara, waktu itu saya tidak bekerja, saya tidak ada usaha, saya hanya berjualan yang namanya minyak-minyakan. Jadi ada minyak kaliraga, ada minyak virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Dan disinilah yang kalau saya rasakan mungkin sampai saat ini juga seperti simsalabim atau aneh bin ajaib. Karena pada saat Muslim itu kan kita tidak mengenal dengan yang namanya mungkin Roh Kudus atau suara Tuhan, itu tidak ada. Kita hanya sekedar ya mengaji, membaca Al-Quran dari juz pertama sampai dengan juz yang ke-30, yang kurang lebih itu ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz yang mesti kita baca, yang mesti kita hafalkan. Kemudian tetapi tanpa sebuah pengertian yang hakiki. Nah, ini memang ada terjemahan, ada, tapi terkadang kita tidak mengerti maksud dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan selanjutnya. Maka daripada itu saudaraku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada tahun 2007 bulan yang keempat, pada saat saya berjalan di salah satu, itu sudah hampir mau ke desa ya, itu kita sebutnya itu ada di Maumere itu namanya Desa Wuring. Justru di situ pada saat saya mau berjualan itu ada sebuah perkataan yang menyentuh hati, jadi suara hati ini, dan saya mendengar dan saya dikatakan bahwa saya salah jalan. Pertama saya bingung, saya salah jalan. Salah jalan apa? Kemudian saya berjalan lagi, suara itu terdengar lagi. Saya salah jalan. Saya bingung lagi, saya salah jalan apa? Saya berjalan lagi untuk berjualan, yang ketiga kali saya salah jalan. Akhirnya saya balik, putar motor saya untuk kembali ke rumah. Kemudian istri saya sedang sedang mau memasak, sedang memotong-motong atau mengiris-ngiris sayuran-sayuran yang ada. Ya karena kita Islam, kita memanggilnya waktu itu Umi dan Abi. Umi itu untuk perempuan, Umi itu untuk panggilan ibu, sedangkan Abi itu untuk panggilan seorang bapak. Kemudian selanjutnya setelah itu saudaraku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, saya bilang Umi, gitu. Umi. Ini kok ada suara bahwa Abi ini atau saya ini salah jalan begitu. Nah karena ya ini mungkin juga berdoa ya hanya sekedar berdoa begitu saja, sehingga dia dikatakan bahwa mohon maaf kalau agak putus-putus ini ya karena mungkin sinyalnya. Dia berkata akhirnya ya terserah Abi saja. Nah terserah Abi saja untuk apa yang mau dilakukan begitu. Akhirnya saudaraku, ya ini ada beberapa bagian yang mungkin kalau saya bersaksi, mungkin kalau lepas pribadi nanti mungkin mengkontak saya, yang bagian ini nih bisa saya jelaskan, karena kalau saya jelaskan di sini nanti khawatir bisa menjadi sebuah perdebatan. Jadi kalau saya katakan di sini pada saat saya setelah istri saya mengatakan terserah Abi saja, nah ini saya ada berjalan ke beberapa orang, dan ini saya tidak bisa sampaikan di sini karena nanti ini menjadi sebuah
perdebatan, dan ini saya baru baru ingat beberapa 1 minggu ini, karena memang sebelumnya saya tidak pernah bersaksi pada saat saya khotbah, pada saat saya menyampaikan firman Tuhan di berbagai tempat, tapi saya bersaksi itu pribadi lepas terjadi. Ini kurang lebih, mungkin kalau bisa dibicarakan tuh kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, jadi ini saya singkat, mohon maaf. Nah, jadi nanti kalau ada beberapa teman yang mau bertanya pribadi lepas pribadi, pasti 5 menit ini apa sih yang sebetulnya kesaksiannya apa? Nah, itu karena saya khawatir bisa menjadi sebuah rangkaian, nanti dianggapnya saya menista. Ini yang saya tidak mau, karena ini pun saya berani bersaksi sampai saat ini pun karena bulan 4 di tahun 2021 baru Tuhan berbicara, saya bisa bersaksi seperti ini, melalui live seperti ini. Nah, 5 menit ini sedikitnya saya semacam kayak iklan atau saya potong, jadi pribadi nanti mungkin melalui WA atau melalui line telepon, kira-kira Bapak Dedi apa sih 5 menit ini? Nah, itu dia, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah saya melalui rangkaian yang tadi 5 menit tadi ini, akhirnya saya berjalan, gitu kan, saya mengikuti ibadah melalui istri dan keluarga saya, keluarga mertua saya Katolik, ya kan, saya ikutin begitu. Tapi karena di Katolik kan ada berbagai macam, jadi saya belum menerima hosti atau sakramen begitu ya. Terus berlanjut, saudaraku, akhirnya saudaraku, di akhir Juni 2007, kurang lebih itu tanggalnya sekitar tanggal mungkin 27 lah, sekitar 27 akhir Juni tahun 2007, akhirnya saya berjualan minyak tadi itu, minyak kaliraga atau minyak PCO itu di salah satu tempat, yaitu pada saat itu ada di orang Bali. Yang saat itu orang Bali itu seringkali dia beli obat saya. Tapi pada saat saya datang itu orang Bali itu tidak ada. Tetapi justru yang ada itu adalah saya menemukan sebuah orang, surat kabar. Nah, jadi mungkin kalau saat ini kita kan surat kabar itu sudah melalui online. Nah, itu ada sebuah surat kabar yang dimana akhirnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, surat kabar itu ada 3 lowongan, saudaraku. Ada 3 lowongan, di mana 3 lowongan ini adalah untuk saya punya background pendidikan saya, seorang ahli farmasi, atau disebutnya waktu itu saya itu adalah asisten apoteker. Nah, kalau saat ini disebutnya, setelah Undang-Undang Kesehatan keluar, disebutnya tenaga teknis kefarmasian. Setelah saya menemukan koran tersebut, nah disitulah ada 3 lowongan pekerjaan, saudara. Semacam 3 lowongan pekerjaan, yang dimana akhirnya adalah di situ ada 3 kota. Yang pertama di kota Bajawa di Flores NTT, kemudian di kota Ende masih di Flores NTT, dan di kota Kupang. Nah, di kota Kupang. Nah, di 2 tempat Bajawa dan Ende ini saya punya istri, tidak ada keluarga begitu. Tapi justru di kota Kupang ini kita ada keluarga. Nah, justru kita ada keluarga yang akhirnya sudah saya melamar, saya membuat sebuah CV. Setelah saya melamar, setelah saya membuat CV ini, saudaraku, kemudian saya lamar. Nah, awal Juli 2007, mungkin sekitar bulan 2, sekitar tanggal 2 atau tanggal 3. Nah, waktu itu 2007 itu saya ditelepon oleh bos dari salah satu apotek di kota Kupang.
Kemudian setelah itu, setelah di apotek salah satu kota Kupang ini, kemudian dia telepon saya, oke, siap bekerja. Kemudian nanti biaya tiketnya itu dikembalikan. Nah, pada saat itu posisi saya saat itu 1 sen pun tidak ada uang, saudara. Akhirnya saudara kakak ipar saya, yang dia seorang bidan, kemudian dia memberikan uang 200.000 untuk saya ke kota Kupang. Saya melalui Larantuka naik yang namanya kapal feri, saudara. Pada saat saya melalui suara Tuhan bahwa saya salah jalan, pada saat itu saya belum mempunyai sebuah ekspektasi yang besar. Saya belum mengenal siapa Yesus. Saya belum mengetahui siapa Yesus, tapi yang saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen, yang dimana dia lahir, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga untuk umat manusia. Pengenalan itu melalui ya pendidikan-pendidikan yang kita kenal melalui sekolah-sekolah dulu waktu saya sekolah dari SMP dan sekolah farmasi yang waktu itu masih namanya pelajaran pendidikan moral Pancasila, di mana ada tentang kematian Yesus, Isa Al-Masih, dan juga kelahiran Isa Al-Masih, kemudian juga dengan kematian Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih pada saat itu. Sehingga saya hanya biasa-biasa saja. Setelah di tahun 2007, setelah bos saya memanggil saya untuk bekerja di apotek di kota Kupang, kemudian tanggal 9 Juli 2007 saya berangkat dari kota Maumere, Kabupaten Maumere, kota Maumere, melalui Larantuka, kemudian naik kapal feri dan sampailah di kota Kupang. Pada saat saya sampai di kota Kupang, saya berjumpa dengan, waktu itu saya belum tahu kalau dia itu adalah seorang pendeta. Pada saat itu dia seorang pendeta. Nah, pada saat itu dia hanya menjaga itu aktivitas atau gedung apotek tersebut. Kemudian saya disuruh naik ke lantai 2, ketemu dengan personalia. Pada saat itu ada personalia. Kemudian setelah di personalia tersebut, ya saya saya Bapak Dede, kemudian saya diterima bekerja. Setelah saya diterima bekerja, selanjutnya saudaraku yang terkasih diberkati oleh Tuhan Yesus, saya kembali ke rumah. Waktu saya tiba dari Maumere itu kan, ke pelabuhan, saya langsung menuju salah seorang keluarga daripada istri saya. Kemudian saya tinggal sebentar di situ, saya mandi, saya bersih-bersih, kemudian saya ke apotek yang dituju, ya kan, untuk perusahaan yang dituju, saya diterima. Kemudian karena saya belum membawa pakaian, setelah saya tinggal di mes, saudaraku, esok harinya, yaitu hari yang di tanggal yang ke-10 di bulan yang ke-7 di tahun 2007 ini, saudara-saudaraku, menjadi sebuah titik balik seorang Dede harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang dimana bisa dikatakan bahwa dulu 28 dari tahun 2007 ya, dari tahun 2007, dan kelahiran saya tahun 1979, jadi kurang lebih berarti 28 tahun. Nah, itu saya masih seorang muslim yang saya sangat-sangat bisa dikatakan saya benci kepada orang Kristen itu. Sampai saya mengenal istri saya dulu aja, saya bisa katakan bahwa kepada istri saya, karena
kita ini cinta lokasi dengan istri saya. Cinta lokasi di salah satu apotek di Tanjung Priok, ya kan, di Jakarta, di Tanjung Priok. Jadi ya istilahnya mohon maaf kalau ya itu sih nanti kalau istri saya bisa bersaksi lagi. Jadi kalau saya senggol dia itu saya bilang astagfirullahalazim, nah itu gitu kan, saya akhirnya wudhu begitu kan, karena kalau kita orang Islam itu dulu itu kan apa namanya tidak muhrim, nah itu dia. Tidak muhrim, gitu. Bukan muhrim gitu, bukan muhrim. Jadi saya berwudu lagi begitu kan. Jadi namanya wudu itu bukan pada saat kita apa sholat saja, mungkin itu sholat baru kita wudu gitu. Tapi wudu itu adalah dimana seakan-akan kita bahwa setelah wudu itu jasmani kita ini bersih, begitu kan. Jasmani kita ini bersih begitu daripada kenajisan yang ada, kan, mungkin dari kita berkumur, apa namanya, di mulut ini, kemudian di hidung kita, kemudian di wajah kita, kemudian di telinga kita, kemudian di tangan kita itu. Seakan-akan setelah berwudu itu kita bersih, gitu. Kita bebas daripada kenajisan yang ada. Nah, sampai saya katakan pada istri saya bilang waktu istri saya kan kena orang Flores, jadi dia selalu apa namanya emosi begitu kan, emosi marah-marah kalau kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan obat ini belum selesai. Jadi dia bilang, kalau cepat buru-buru dong gitu. Nah, saya bilang, nah, karena kamu orang Kristen maka kalau kata kita orang Jakarta, gue embat lo, nah gitu, gue embat lo. Kalau gue embat darahnya orang Kristen tuh halal gitu kan. Nah, gitu, karena ya saya waktu itu ya, jadi saya bukan mohon maaf, bukan mungkin wah jangan-jangan Bapak Dede menista agama yang dulu yang Islam, tidak, tapi yang pernah diajarkan kepada saya dan saya mengajarkan lagi kepada, ya dulu itu saya pernah mengajar Liko juga seperti itu, bahwa ya darahnya orang Kristen itu halal lah, seperti itu. Nah, dulu waktu saya masih seorang Islam. Nah, setelah tahun yang tadi seperti saya katakan di tahun 2007 itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya pendeta ini, karena kita berjumpa, karena dia sering memberikan renungan di kantor saya atau di apotek yang saya bekerja di tahun 2007 ini di Kota Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Di situ dikatakan bahwa akhirnya Bapak Dede, ya sambil kita makan pagi, nah, Bapak Dede, kalau Bapak Dede mau nggak selamat, gitu. Atau Bapak Dede yakin nggak hari ini kalau mati ini menuju kemana? Menuju ke surga atau menuju ke neraka? Nah, kemudian saya menjawab, saya bilang ya saya maunya saya mau ke surga begitu. Tetapi saya nggak yakin juga karena ya saya ada dosa dan ada celah. Tetapi saya ke neraka juga, ya tidak mau juga ke neraka, saya bilang. Nah, akhirnya ya pendeta ini akhirnya beliau mengatakan, oke, kalau mau selamat berarti harus mengenal Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian saya katakan, oke. Nah, saya bilang, oke, siap. Akhirnya sudah, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apapun keadaan saya, apapun ruang lingkup saya katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan saya. Nah, saudaraku, kenapa setelah orang menjadi seorang murtadin, saudaraku, kemudian setelah dia mengenal Yesus, tetapi tanpa follow up. Nah, di sini sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan siapa-siapa atau mungkin bisa nantinya menyalahkan mungkin orang yang sudah merasa, wah saya sudah membawa jiwa nih, saya sudah menginjili orang nih, gitu kan. Yang penting orang ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi kita tidak memfollow up selanjutnya, yang kita berkata-kata, yang penting kita udah berhasil membawa jiwa seseorang begitu.
membawa jiwa seseorang bahwa dia sudah mengenal Yesus. Tapi ternyata apa yang saya alami ini sungguh sangat berat, saudara. Pada saat itu setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di situ dikatakan bahwa pada saat saya mengenal Yesus maka ada kesuksesan. Pada saat mengenal Yesus ada sebuah kelimpahan. Pada saat mengenal Yesus ada sebuah sesuatu yang luar biasa lah dalam hidup kita. Tetapi kita tidak pernah diinformasikan bahwa pada saat kita mengenal Yesus ini pada saat kita mengenal Yesus ini ada sebuah jalan yang begitu sangat panjang. Kita siap diproses tapi jangan protes. Dan kemudian juga ada sebuah bahwa penderitaan yang harus kita alami. Ada sebuah penderitaan yang harus kita alami. Kita harus memikul salib. Yang mungkin bagi kita tidak mampu, bagi kita tidak sanggup, bagi kita tidak kuat. Nah, tetapi justru disitulah kelemahan kita apabila kita serahkan semuanya di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan sebuah solusi jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya pada saat saya mendengar bahwa saya salah jalan, kemudian saya mengikuti jalan yang benar, jalan Yesus Kristus, ya kan? Tetapi, nah ini dia, tetapi tanpa bimbingan yang benar, tanpa pengajaran yang benar, tanpa sebuah arahan yang benar, akhirnya banyak yang akan mundur, saudara. Banyak yang akan murtad kembali. Banyak yang akan kembali lagi kepada yang lama. Yang sebenarnya bukan bahwa dia kembali kepada yang lama itu, oh ternyata setelah diselidiki, setelah digali, setelah ditafsirkan atau mungkin belajar berbagai macam berbagai macam pendidikan yang mereka pelajari, begitu kan, bahwa oh ternyata Kristen ini adalah yang salah, seperti itu, bahwa ternyata yang dulu ini yang benar. Nah, tapi di sini mohon maaf sekali lagi, saya bukan saya mendiskreditkan, tidak ya. Karena di sini saya hanya mau membangun kerohanian kita bahwa pada saat ini kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Nah, saudaraku, akhirnya berjalan waktu karena saya waktu itu setelah saya mengenal Yesus itu saya tidak dibimbing untuk, mohon maaf, untuk membaca firman Tuhan, kemudian untuk berdoa, kemudian untuk ikut sebuah persekutuan doa, kemudian untuk pokoknya seperti itu ya. Itu sama sekali tidak diperkenalkan. Dan mohon maaf waktu itu ya saya setiap minggu itu saya ya dari Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 ya saya ikut di gerejanya mertua saya gitu, di Katolik gitu ya. Itu jam 6 pagi sampai selesai mungkin sekitar jam 8 pagi lah pada saat itu, kan belum COVID seperti saat ini yang singkat, cepat dan padat bertatap muka pada saat ibadah onsite. Kemudian selanjutnya di 2008, di tahun 2008 saudaraku, akhirnya karena waktu itu di Kupang saya sendiri, jadi saya merantau sendiri dari Maumere, kemudian 2008
akhir akhir tahun 2008, akhirnya istri saya menyusul saya ke Kota Kupang. Kemudian ya saya minta izin kepada saya punya ya pimpinan. Saya bilang, Aci, istri saya mau mengikut saya ke Kota Kupang, mau tinggal di sini. Nah, Aci saya waktu itu dia warning saya lah, atau apa namanya ya, memberitahu saya boleh istri ikut ke Kota Kupang, tetapi tidak boleh hamil, begitu kan? Mungkin takutnya kalau hamil kan mungkin entah ya bagaimana lah, seperti saya juga ngerti gitu kenapa waktu itu tidak boleh begitu. Nah, saya bilang, oh tenang aja Aci, saya bilang tidak apa-apa, tidak masalah, karena istri saya kan badannya kan agak, karena mau dia agak sedikit besar begitu, lebih besar begitu ya, gemuk, sehingga ya seakan-akan kan mungkin kalau istri saya bilang ada lemak lah begitu, sehingga tidak mungkin hamil, karena itu sudah 8 tahun dari kelahiran anak kami yang pertama. Kami yang pertama lahir, kami menikah di tahun 99, kemudian apa namanya anak kami yang pertama itu lahir di tahun 2000. Jadi kurang lebih 8 tahun jenjang waktunya seperti itu. 7 tahun lah, 7 sampai 8 tahun. Nah, kemudian setelah itu saudaraku terkasih berkati oleh Tuhan Yesus. 2008 itu akhirnya sudah oke, datang ke Kota Kupang. Kemudian ya ini yang saat ini nanti tanggal 27 Februari ini 15 tahun saya mengenal Tuhan Yesus. Maksudnya akhirnya tanpa KKR, tanpa penginjilan, tetapi melalui firman Tuhan, karena waktu itu ada salah seorang dari Australia yang saya diajak oleh pimpinan saya nih dengan teman-temannya untuk ikut ke salah satu gereja waktu itu, Nah, berbicara di tahun 2008 bulan 2 Februari, tanggal 27 Februari di tahun 2008. Di situ pembicara atau pengkhotbah tersebut berbicara bahwa orang Kristen itu harus memiliki sebuah tanda. Nah, ini dia. Memiliki sebuah tanda. Nah, pada saat setelah selesai khotbah, kemudian kami pulang. Nah, setelah perjalanan pulang itu hati saya ini berdebar-debar begitu saudaraku, bahwa saya bilang, Tuhan, tanda ini apa? Jadi waktu itu sebetulnya saya belum mengenal Yesus itu secara yang luar biasa, karena membaca kitab ini ya kan, Alkitab ini, Amungil ini 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru ini yang saya belum mengenal gitu. Tetapi akhirnya dikatakan bahwa orang Kristen itu tandanya adalah menjadi orang Kristen harus ada tandanya gitu. Saya bilang, tandanya apa? Oh, mungkin dibaptis kan. Saya bilang begitu. Akhirnya saya berbicara kepada pendeta yang tadi ya mungkin kita bisa simpulkan menginjili saya lah, membawa saya istilahnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Selanjutnya saudaraku yang terkasih berkati oleh Tuhan Yesus, akhirnya saya bilang, Bapak Pendeta, ini saya mau dibaptis, saya bilang. Gimana, bisakah? Gitu. Akhirnya dia bilang, oke. Nah, akhirnya ya mohon maaf sekali lagi, akhirnya saya dibaptis secara selang tanggal 27 Februari di tahun 2008. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semenjak tadi saya katakan di tahun 2007 bulan keempat ya, 2007 bulan keempat, pada saat saya mendengar bahwa saya salah jalan,
dan pada akhirnya Yesus melalui Roh Kudus membimbing mungkin dalam perjalanan waktu 2007, bulan yang ke-7 akhirnya saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi tanpa sebuah pengajaran yang militan, tanpa sebuah bimbingan yang hakiki. Kemudian tapi 2008 bulan yang kedua di tanggal 27 saya akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka daripada itu nanti tanggal 23 Februari ini, 23 Februari hari Rabu terakhir dalam bulan ini, ya Tuhan mengutus kami kembali untuk membuat sebuah konser Praise and Worship edisi yang ketiga setelah 2 edisi di tahun 2021 tanggal 30 Juni dan tanggal 25 Agustus tahun 2021. Nah, tanggal 23 ini menjadi sebuah momentum kebangkitan untuk saya mengenang kembali atau membangkitkan roh saya dan membangkitkan roh teman-teman yang ada di Kota Kupang dan juga mungkin melalui link Zoom ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, setelah saya dibaptis secara selam tanggal 27 di tahun 2008, akhirnya saya memberanikan diri, saya katakan, Pak Pendeta, kalau begitu boleh nggak saya ikut di gerejanya Bapak? Akhirnya beliau bilang oke, sehingga di awal Maret tahun 2008 akhirnya ya kami masuk ke dalam karismatik, yaitu melalui Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Nah, ternyata saudaraku yang luar biasa, pada saat pengkhotbah yang berbicara bahwa orang Kristen itu harus memiliki sebuah tanda, nah ternyata itu adalah di mana yang saat ini saya tinggal dan menjadi jemaat di sini, dan saya melayani di sini, saya mengatur pelayanan di sini, yaitu di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Tiberias Kupang. Nah, jadi waktu itu pada saat pengkhotbah itu saya mengenal, orang Kristen harus mengenal sebuah tanda. Nah, ternyata itu adalah GBI Tiberias Kupang. Jadi itu menjadi sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku, yang saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah tinggi teologi Rahmat Emmanuel, Kelapa Gading, Jakarta, melalui online, melalui Zoom. Dan sekarang saya sudah sedang di semester 2, dan di sini saya lebih banyak lagi diperlengkapi dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Jadi mengenal Yesus itu bukan saja mengenal hanya mungkin saya melalui sebuah pendengaran bahwa saya salah jalan, tidak. Dan saya juga tidak mau berkata bahwa pada saat saya menjadi seorang murtadin ini saya mungkin bersaksi yang gimana sih. Bertanya kepada saya ini adalah sebetulnya apakah karakter saya ini masih karakter yang dulu atau saya memiliki sebuah karakter yang militan. Oh iya, saya dulu melihat Tuhan Yesus, saya melihat yang berbaju putih. Oh tidak. Sehingga terkadang kalau orang mau berkata kepada saya, gimana sih itu supranatural? Yang saya juga mungkin, wah itu sebuah keajaiban yang sungguh sangat luar biasa. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang dimana dia memanggil seseorang, yang dimana dia menetapkan seseorang, yang dimana dia yang dimana dia memilih seseorang untuk berada di dalam jalannya.
Karena bukan kita yang memilih Yesus sesungguhnya, tapi Yesuslah yang memilih kita, sehingga kita bisa kokoh memiliki fondasi yang kuat. Sehingga setelah di tahun 2008 dibaptis secara Islam, kemudian selanjutnya saya bergereja di, waktu itu saya tidak bisa menyebutkan ya, karena nanti itu bisa saya sebutkan nanti kalau kesaksian pribadi lepas pribadi lah ya, supaya enak gitu, karena saya tidak mau mendiskreditkan seseorang begitu, takut saya mungkin menjelekkan atau apa. Tetapi di situ hanya sekedar beribadah, saudaraku. Beribadah dari jam 9 pagi, kemudian selesai jam 11 siang, selesai. Tanpa mengenal Yesus secara utuh. Tidak diarahkan untuk mungkin saya harus rajin membaca firman Tuhan. Tidak diarahkan saya harus bergaul karib dengan Tuhan. Tidak diarahkan saya harus berdoa yang khusyuk gitu kan, atau mungkin adanya pujian penyembahan, itu tidak ada, saudara. Sehingga pada saat itu adanya ya misbah keluarga ya. Misbah keluarga itu saya cuma sekedar membeli makanan, kemudian saya bawa kalau pas di tempatnya saya gitu, misbah keluarga di tempatnya saya, di rumah saya, di mes saya. Waktu itu saya membeli makanan, saya timpan, kemudian saya bekerja kembali. Jadi saya tidak ikut ibadah mesbah keluarga, atau tidak diarahkan, Pak jangan bekerja terus, tapi ada sometimes ada satu waktu nih Bapak beribadah gitu, ikut persekutuan doa atau lain sebagainya lah. Itu tidak ada sama sekali, saudara. Sehingga roh ini kosong. Seiring perjalanan waktu. Seiring perjalanan waktu, saudara. Setelah 2007 bulan 4 saya mendengar bahwa saya salah jalan. Jadi saya mengenal ilah yang lama. Allah yang lama. Allah yang tidak kelihatan. Kemudian saya, pada saat dikatakan saya salah jalan, saya mengenal Yesus Kristus. Allah yang tidak kelihatan, tetapi Allah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan ya saya pribadi dan saudara juga yang saat ini ya, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Atau mungkin saudara-saudara yang belum mengenal Yesus, mari kita mengenal Yesus. Selanjutnya, saudaraku, karena tanpa sebuah bimbingan, tanpa sebuah pengajaran, tanpa sebuah arahan untuk mengenal Yesus yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, saudaraku yang terkasih diberkati oleh Tuhan, 2008 istri saya bulan kelima ikut saya dibaptis secara Islam tanggal 17. Kemudian bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus tahun 2008 kami diteguhkan menikah secara Kristen. Tetapi masih itu pun kami yang minta gitu. Kami yang minta, tanpa bukan orang yang minta, bukan wah Pak harus teguhkan menikah, harus harus yang benar, tidak, tapi kita ini dengan sendirinya gitu. Kita ini dengan sendirinya mengerjakan sesuatu yang prosedur yang benar setelah kita menjadi seorang Kristen. Setelah itu akhir saudaraku 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 saya biasa-biasa saja. Hanya menjadi orang Kristen biasa. Bukan menjadi orang Kristen yang kita militan gitu.
dengan Yesus. Kemudian di 2015 akhirnya selain saya bekerja di salah satu apotek atau perusahaan, nah akhirnya saya mengenal yang namanya dunia bisnis. Nah, ini dia. Waktu itu dunia bisnis tersebut adalah money game. Itu money game atau yang namanya ya permainan dunia online lah. Setelah itu akhirnya saudaraku, setelah saya mengenal itu, wah saya hanya bekerja, ya bisa dibilang mungkin apa namanya ya, bukan uang banyak begitulah, tapi uang itu ada saja begitu karena mengenal seperti itu. Tetapi akhirnya bangkrut, jatuh. Hanya sampai tahun 2016 bulan ketiga. Jadi saya mengenal itu 2015 bulan kelima, ya kan? 2015 bulan yang kelima sampai 2016 bulan yang ketiga. Dan ya mohon maaf istilahnya ya pendeta saya lah begitu ya, pendeta saya waktu itu yang membawa saya menerima Tuhan Yesus lah. Kemudian saya digembalakan, ya ikut saya juga gitu, ikut sebuah bisnis tersebut begitu kan, dimana akhirnya gagal, bangkrut akhirnya. Kemudian 2015 akhir bulan kelima atau akhir bulan Mei, ya saya akhirnya ya dikejar-kejar oleh orang, ya kan. Kemudian juga ya saya hampir mau dibunuh, kemudian saya mau ya pokoknya dicaci maki lah, segala macam lah seperti itu. Yang saya tidak kuat, akhirnya saya mengambil sebuah jalan pintas, saya mau bunuh diri. Jadi di sini di Kota Kupang ini ada sebuah jembatan yang terkenal, namanya Jembatan Liliba, yang dimana ya tempat orang bunuh diri terjun begitulah ya, untuk mengakhiri masa hidupnya karena stres, depresi dan lain sebagainya. Akhirnya saya mau bunuh diri di 2016 akhir bulan kelima. Tapi waktu itu saya mau bunuh diri, saya juga takut juga. Akhirnya saya bilang, akhirnya saya tidak jadi, sampai akhirnya saya beli tiket pesawat untuk meninggalkan anak dan istri saya. Kemudian juga ya pada saat saya mau meninggalkan anak istri saya, ya itulah suara Tuhan kembali datang kepada saya, kamu boleh pergi, kamu boleh meninggalkan anak dan istri, tapi kamu membawa murkaku. Nah itu saya takut, saudara. Akhirnya saya takut, saya bilang sudah. Akhirnya saya tidak jadi meninggalkan anak dan istri saya. Akhirnya saya keluar, resign daripada perusahaan saya, ya kan? Saya resign dari perusahaan saya. Nah, disitulah saudaraku, titik awal yang luar biasa. Di 2016 bulan yang ke-6, saudaraku, akhirnya saya mengenal salah satu persekutuan doa yang namanya Persekutuan Doa Kolam Bethesda. Nah, Persekutuan Kolam Bethesda ini dipimpin oleh salah seorang ibu, atau di Kota Kupang ini kita kalau ibu-ibu tuh sering memanggilnya mama, begitu kan. Kalau di Kota Kupang ini semua ibu-ibu atau semua wanita tuh kita panggil mama, gitu. Yang namanya Mama Neno Banyu. Ini saya berani kalau saya berbicara tentang beliau ini, mungkin saya mau di internet agak sedikit kurang baik. Baik kembali. Yang saya mau menangis sebenarnya karena Mama Neno Banu ini sungguh sangat luar biasa. Akhirnya saya mengenal beliau, akhirnya saya diajarkan pujian penyembahan, saya diajarkan untuk membaca firman Tuhan setiap harinya. Saya diajarkan doa setiap hari, itu kita doa setiap hari itu jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 2 siang.
sampai jam 7 malam. Pada saat itu saya hanya berdoa. Dan disitulah saya mengalami manifestasi yang luar biasa. Ya mungkin kalau orang bilang, ya seperti orang gila lah seperti itu ya. Wah, saya merasakan urapan Allah Roh Kudus ini yang luar biasa. Sehingga akhirnya saudaraku, ini dia. Saya baru mengenal keajaiban. Saya baru mengenal mukjizat. Karena di tempat yang dulu, saya nggak pernah mengenal keajaiban. Saya nggak tahu mukjizat. Tapi ini setelah saya betul-betul mengenal Yesus Kristus secara sungguh-sungguh pada saat itu. Yang saat itu saya mau meninggalkan kedagingan saya. Dan kebetulan pas bulan ke-7, nah ini juga. Pas bulan ke-7 itu juga, jadi mentor daripada Mama Neno Banu ini, ada salah seorang mentor yang namanya Mama Inagah, yang dia tinggal di kota Bandung. Jadi dia kalau orang Kupang ini dia orang Sabu, tapi dia tinggal di Bandung, di Jawa Barat. Dia mengajarkan pengajaran Alkitab atau PA, gitu kan. Nah, situ saya diajarkan sampai akhirnya bulan ke-10 atau bulan ke-11 November di tahun 2008. Mohon maaf, di tahun 2016 ada istri saya di samping saya. Di tahun 2016 bulan ke-11 November, salah seorang dari Jakarta telepon saya untuk menjadi salah seorang area manajer dalam bidang farmasi. Tapi itu dia datang ke Jakarta 1 jam, kemudian berbicara bla 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 untuk menjadi seorang ini. Kemudian saya juga disuruh untuk mengambil sepeda motor begitu toh, mengambil sebuah sepeda motor secara ya kredit, jadi dia membayar DP-nya atau uang muka. Tapi setelah itu cuma sampai 1 bulan, bisa order obat, cuma setelah itu menghilang, tidak ada kabar berita. Jadi sampai akhirnya awal Desember. Jadi kan itu akhir Oktober, kemudian akhir dari itu orang itu datang akhir Oktober 2016, kemudian di akhir November saya telepon akhirnya bisa juga ketemu. Dia bilang, wah Pak, saya sudah bangkrut. Jadi ada berbagai 4 cabang, kalau tidak salah dia katakan bahwa dia bangkrut seperti itu. Karena cabang yang mau dibuka di Kota Kupang ini adalah cabang yang ke-34. Nah, akhirnya saudaraku terkasih berkati oleh Tuhan Yesus. Singkat cerita, akhirnya di 2016 bulan yang ke-12, akhirnya saya ada lagi untuk salah seorang lagi, ya kan, untuk saya membuka sebuah apotik. Kemudian 2017 akhir Januari, jadi 2017 akhir Januari saya membuka apotik. Nah, tetapi itulah sudah saudaraku. Walaupun kita sudah ikut persekutuan doa, kita sudah ikut doa pergumulan, kita sudah baca firman Tuhan juga setiap harinya, kita sudah doa puasa, tetapi kita tidak konsisten dengan Tuhan, kita tidak komitmen dengan Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh untuk terus berada di dalam lawatan dan hadirat Tuhan. Kita masih memikirkan kedagingan, kita masih memikirkan dunia ini, saudaraku. Akhirnya di September 2017 saya bangkrut dari usaha saya. Saya merayap lagi, saya menangis lagi, saudaraku, ya kan. Dan seakan-akan saya bilang, Tuhan di mana nih, gitu? Tuhan di mana pada saat waktu itu saya di tahun 2007 bulan ke-4 saya mengenal suara Tuhan bahwa saya salah jalan. Saya bilang, sekarang Tuhan ada di mana ini? Tuhan ada di mana ini? Saya jatuh, saya bangkrut, saya merayap. Tetapi di sini Tuhan juga, dia tidak mau mempermalukan dirinya. Itu dia.
dia tidak mau mempermalukan dirinya, dan dia juga bahwa apabila kita sudah memiliki memang ada baru sedikit ya pondasi yang kuat, kita juga nggak mau untuk kalau gitu saya kembali deh yang lama, tidak. Tapi justru Tuhan itu untuk supaya saya apa? Ayo kamu tingkatkan doa kamu gitu. Baik. Ayo kamu tingkatkan doa kamu. Jadi saya akhirnya di 2018 itu saya ya mendekatkan diri, saya mencari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa lah begitu ya. Jadi saya berdoa minta pertolongan hamba Tuhan gitu. Doakan saya atau Tuhan atau mama atau bapaknya ada nggak sesuatu yang mungkin saya salah apa gitu. Jadi sampai saya ke beberapa hamba Tuhan gitu, saya berjalan keliling begitu. Nah, 2018 bulan keempat ini dia. Tuhan bukakan lagi jalan keluar. Wah, luar biasa. Tuhan bukakan lagi jalan keluar yang luar biasa. Sampai akhirnya tetapi ya jalan keluar solusi ini kita nggak tahu apakah saya ikut bisnis lagi, apakah bisnis saya ini benar atau bisnis ini saya ini salah di mata Tuhan. Saya pun waktu itu saya nggak tahu, tapi emang yang kita anggap kan terkadang kita ini melakukan sebuah pembenaran. Yang statement saya saat ini bukan melakukan sebuah kebenaran begitu loh. Jadi benar di mata manusia, bukan benar melalui cara pandang Tuhan. Sehingga saya berbisnis akhirnya sampai di 2018 bulannya di bulan yang ke-7 kalau tidak salah, itu bulan ke-7 akhirnya kami melakukan sebuah KKR atau KPI lah ya di salah satu desa namanya di Amanatun Selatan. Jadi saya menjadi seorang donatur pada saat itu gitu. Nah, setelah itu saudaraku, setelah selesai itu sudah, nah akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bikin lagi saudaraku. Saya jatuh di 2018 bulan yang ke-8, bulan ke-9, kemudian 2019 mau bangkit lagi juga tidak bisa. Akhirnya sampai saya mau dibunuh orang, saya mau dipukul orang, saya mau dikejar orang. Akhirnya ini saudaraku di tahun 2020 bulan yang ke-7. 2020 bulan yang ke-7 saudaraku adalah akhirnya saya beserta keluarga, beserta istri saya panggil, saya bilang di 2007 bulan yang ke-7, di 2020 bulan yang ke-7 saya mengenal Yesus, mendengar Tuhan Yesus, suara Tuhan Yesus, bahwa saya salah jalan di bulan 7. Di tahun 2007 saya mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebelumnya di bulan yang keempat di tahun 2007 harus saya kembali kepada jalan yang benar, bukan karena saya salah jalan. Dan akhirnya di tahun 2020 bulan yang ke-7 menjadi sebuah momentum yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya panggil istri dan anak-anak saya bilang saya mengangkat tangan, kayak mengatakan. Saya bilang, Tuhan Yesus, di bulan yang ke-7 saya bilang, terserah Tuhan, kami mau dibuat apa. Karena kami tidak mau gagal lagi, kami tidak mau jatuh lagi, kami tidak mau merayap-rayap lagi, saya bilang. Kami katakan, kami ada beras, kami makan. Kami tidak ada beras, kami puasa. Pulsa listrik ada, maka rumah kami menyala. Pulsa listrik tidak ada, maka kami agar kami
Tapi yang kami katakan, Tuhan berikan kami berkat agar kami bisa membayar uang kos. Karena kami dulu kontrak kos hampir 3 bulan pada saat dari tahun 2007, dari tahun 2020 itu, bulan 7 itu kami bayarnya Maret Maret. Tidak setiap bulan kami bayar. 500.000 satu bulan. Wah, saya bilang kami tidak bisa bayar. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, saya berdoa dan puji Tuhan. Setelah saya komitmen ambil keputusan di jalan Tuhan di tahun 2020 bulan yang ke-7 itu, saudaraku. Wow, luar biasa Tuhan. Step by step, one by one, satu persatu. Ya mungkin tidak apa, ya masih ada sedikit-sedikit sampai saat ini, tapi itu hutang saya beres. Saya bingung uang dari mana bisa bayar utang ini. Saya bilang saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan yang bayar, Tuhan yang siapkan. Mau bayar Tuhan ada, mau bayar ini Tuhan ada, sampai yang orang-orang yang saya kasih bayar ini, Pak kerja apa? Saya bilang saya nggak kerja, karena saya nggak kerja lagi, saudara. Sampai saat ini saya tidak bekerja, saya tidak berbisnis, dan saya tidak berusaha. Karena apa? Sesungguhnya di tahun 2019 ya, 2018 betul, 2018 sebetulnya, 2018 bulan ke-10, 2018 bulan 10 ada salah satu hamba Tuhan yang namanya Ibu Anas Arlay, kami panggil Mama Anas Arlay. Dia mengatakan kepada saya, dia berdoa, kemudian dia memiliki, ya dia berdoa syafaat, dia memiliki sebuah penglihatan, kemudian dia memiliki sebuah kepekaan bahwa dia melihat nama saya, Bapak Dede ini sedang ada sebuah pergumulan yang berat. Ada sebuah pergumulan yang berat, sehingga akhirnya dia memanggil saya. Memanggil saya, kemudian dia memberikan berkat untuk saya pada saat itu. Saya datang dan dia berbicara kepada saya bahwa sesungguhnya saya ini nih tidak boleh berbisnis, tidak boleh bekerja, tidak boleh hal-hal yang duniawi begitu. Tetapi saya ini harus ada di ladang Tuhan begitu. Jadi saya seperti orang Lewi yang dimana ya hidup saya ini dari apa namanya, dari Tuhan begitu. Masalah makanan, kehidupan itu ya dari Tuhan begitu sesungguhnya. Bukan daripada saya bekerja, berbisnis atau berusaha, tidak. Nah akhirnya saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang sungguh sangat luar biasa. Ya oke, saya okekan ya, tapi ya itulah kedagingan ini saudara. Saya abaikan, saya bekerja lagi terus. Saya pernah menjadi seorang penjual sayur. Kemudian juga saya setelah jadi penjual sayur, saya menjadi seorang penjual ikan keliling, penjual ikan juga saya pernah juga, tapi semua tidak benar, sampai ya akhirnya Mama Ana itu apa namanya ya sedikit mungkin bukan kecewa, tapi aduh Bapak jadi kenapa seperti ini, tapi yang saat ini dia kembali. Itu luar biasa saudara, karena saya memiliki sebuah statement bahwa perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan, dan itu yang saya harus lakukan, bahwa perubahan saya ini bukan saya yang melihat, tapi harus orang lain yang melihat bahwa saya sudah berubah di jalan Tuhan, dan apa namanya konsisten di jalan Tuhan, sehingga memiliki fondasi yang kuat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, akhirnya seiring perjalanan waktu, kemudian setelah 2020 itu bulan yang ke-7 itu, nah akhirnya di tahun 2020 itu bulan yang ke-12 di malam Natal tanggal 24, akhirnya gembala sidang GBI TBRS Kupang yang sekarang tinggal di Jakarta, Bapak Pendeta Samuel Pangidae, akhirnya yang minta kami untuk kami tinggal di gereja untuk menjaga pastori, gitu kan, menjaga gereja, membersihkan gereja, kemudian mengurus gereja, kemudian juga yang mungkin mengatur pelayanan yang ada. Kami tinggal awal
2021. Ini Tuhan luar biasa, saudaraku. Tuhan buat luar biasa, Tuhan buat gerakan yang luar biasa. Saya mengenal Yesus yang luar biasa. Sampai akhirnya, saudaraku, di akhir April 2021, yang sebelumnya tanggal 11 April, ini keajaiban Tuhan lagi buat. 11 April 2021, ulang tahun anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga laki-laki, dia ulang tahun. Dan saya dipanggil di salah satu gereja untuk saya naik mimbar, saya berdiri. Karena waktu itu kan, yang tadi saya ceritakan bahwa saya mau dibunuh orang, saya mau dikejar orang, jadi saya dipukul orang. Akhirnya gigi saya tanggal. Nah, jadi gigi saya ini ompong, begitu. Gigi saya ompong. Nah, di tanggal 11 April 2021 itu, saudaraku, pada saat saya berdiri di altar, saya berkhotbah, begitu ya. Nah, ini audiens atau jemaat ini mengatakan, oh ini hamba Tuhan apa, kok dia gigi ompong, pakaian juga mungkin tidak benar, tidak baik, tetapi firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan dijalankan. Setelah saya pulang ke gereja, setelah saya selesai berkhotbah, saya bilang saya pulang ke gereja, saya lebih dahulu pulang kembali ke pastorik, ke gereja, karena anak saya ulang tahun. Akhirnya dia panggil saya dan dia bilang, saya saya mau memperbaiki gigi bapak, gitu. Jadi dia mau memberikan ini gigi, gitu. Nah, itu saya nggak tahu apakah dia ahli gigi, apa dia dokter gigi, atau orang kaya yang mungkin membawa saya untuk memperbaiki gigi. Ternyata dia itu adalah seorang ahli gigi. Ternyata dia seorang ahli gigi. Akhirnya saya diperbaiki gigi. Akhirnya itu hari Minggu tanggal 11, tanggal 12 saya datang, saya cari rumahnya, akhirnya saya diperbaiki. Nah, disitulah promosi Tuhan luar biasa. Dan saya percaya bahwa suara Tuhan, saya dipanggil Tuhan, dan saya waktu itu dibilang bahwa saya salah jalan, dan saya menjalankan jalan yang benar, di jalan Allah yang benar. Dan justru di akhir April di tahun 2021 itu, saudaraku, justru Tuhan bagaikan seperti video. Seperti video, saudaraku. Ini mohon maaf ya, bukan saya nanti dikategorikan saya menista agama atau mendiskreditkan, tidak. Tapi justru di situ, saudaraku, itu Tuhan beberkan kebenaran tentang Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Banyak justru saya melihat dengan pada saat saya berdoa itu keluar. Wah. Jadi akhirnya saya semakin mencintai Tuhan, saya semakin menyayangi Tuhan, saya semakin mengasihi Tuhan. Sampai di awal Mei tahun 2021, saya bilang pada saat saya doa pagi, waktu jam 5 pagi, saya bilang, Tuhan, apakah benar Tuhan memanggil saya untuk mengikuti jalan Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang, iya, kamu saya panggil. Akhirnya saya bertanya lagi, Tuhan, kalau memang saya dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan dalam sebuah misi penginjilan, untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepada jalan Tuhan, apakah saya terlambat? Nah, itu Tuhan bilang, belum terlambat. Bukan menghitung awal kita betul-betul mengenal Yesus, atau dari lahir itu mengenal Yesus, tapi apa? Tuhan bilang nanti loh. Tuhan bilang nanti itu endingnya nanti. Ending akhirnya pada saat kita dipanggil Tuhan ini, kita masih mengikuti Tuhan enggak? Karena saya mendengar berbagai murtadin, terutama di kota Kupang ada juga yang dulu dia berapi-api, dia luar biasa, dia hebat begitu, dia bisa membawa jiwa, tapi pada akhirnya, saudaraku, dia
kembali lagi. Dan itu saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya seperti itu. Walaupun saya sekarang terintimidasi, walaupun saya sekarang ditekan mungkin oleh sesama hamba Tuhan gitu kan. Karena kegerakan-kegerakan yang saya buat, saya bilang saya tidak mau mundur. Saya mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun hanya untuk memiliki memiliki beras aja itu saya mesti berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Sampai ya Tuhan juga buat sekarang saya harus menempuh sebuah pendidikan karena tidak ada beasiswa, di mana setiap bulannya itu saya membayar 200.000. Itu juga saya berdoa, Tuhan ini dari mana saya membayar uang 200.000 gitu kan? Karena saya minta beasiswa kan sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa begitu karena hanya beberapa orang saja begitu. Jadi saya bilang, Tuhan bagaimana begitu? Nah, tapi itu Tuhan buat kegerakan luar biasa sehingga pada saat saya membuat edisi yang pertama di 2021 bulan yang ke-6 tanggal 30 Juni itu, setelah edisi itu saudaraku, justru Tuhan berikan saya keajaiban, saya dapat hadiah 1 buah HP. Malah bukan 1, 2 HP malah. Itu luar biasa. Dan maka daripada itu saya bilang kemudian setelah edisi yang kedua di tanggal 25 Agustus itu juga luar biasa. Saya mendapatkan lagi 1 buah televisi. Itu yang luar biasa. Saya bilang aduh bingung. Saya bilang jadi saya percaya tanggal 23 Februari di tahun 2022 ini saya dengan iman yang yakin setelah edisi yang ketiga di tahun 2022 ini tanggal 23 Februari ini saya bilang, saya awal Maret saya bilang Tuhan akan berikan saya 1 buah sepeda motor. Itu saya iman itu. Saya imani itu. Saya mendapatkan 1 buah sepeda motor. Saya percaya karena ya motor yang sekarang saya pakai ini kan sudah motor gereja jadi sudah tersendat-sendat. Jadi kalau naik gunung untuk pelayanan tuh mati begitu. Jadi sekarang ini 1 bulan itu 2 kali setiap tanggal 15 ya kan. Tadi hari ini saya ganti oli tanggal 15 dengan tanggal 25. Jadi 1 bulan ini motor saya harus 2 kali ganti oli itu dia. Karena dia sudah motor yang sudah sangat lama, sudah tua lah gitu kan. Dan juga mungkin dulu-dulunya yang pakai juga mungkin tidak pernah servis. Dan saudaraku yang terkasih, mengikut Tuhan Yesus ternyata memang tidak gampang, tidak mudah. Ada sebuah ada sebuah titik di mana kita harus mengalami sebuah proses, karena waktu itu di tahun 2018 ada salah satu teman saya yang datang ke saya sebetulnya waktu saya sedang dikerubutin untuk dibunuh terus saya bilang, Bapak Dede harus jalan harus tembus itu namanya padang gurun, jangan memutar padang gurun, jangan menghindari padang gurun. Tapi saya bilang saya tidak mau, saya mau instan, saya mau cepat untuk menyelesaikannya. Tapi ya itu sudah. Nah 2020 bulan ke-7 itu, dimulai bulan ke-7 itulah saya menerobos padang gurun tersebut. Jadi seakan-akan seperti bagaimana Musa membawa kaum Israel keluar dari tanah Mesir, bisa membelah sebuah lautan. Nah itu saya lewati jalan tersebut, dan itu sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Wah, sungguh sangat luar biasa sampai ya seperti saat ini, di mana Miracle TV bisa memberikan kesempatan untuk saya bisa bersaksi. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesaksian saya pada malam hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang mungkin mau lebih lebih komplit lebih komplit atau lebih detail
tentang kesaksian saya, karena memang di sini saya tidak bisa berbicara secara gamblang ya, karena saya khawatir ada bagian-bagian yang nantinya justru ya, dianggapnya mendiskreditkan mendiskreditkan agama yang dulu, atau mendiskreditkan juga mungkin ya pendeta atau sinode yang lain lah, seperti itu deh ya. Itu yang saya tidak mau, karena saya mau bahwa kesaksian saya ini adalah untuk membawa jiwa kepada metano ya, kembali kepada jalan Tuhan, sebagaimana juga selalu katakan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 tidak salah, di mana ya kita harus mencari Tuhan, kemudian juga berdoa, kemudian juga kita mesti kembali kepada jalan-jalan yang kita mesti belajar merendahkan diri, berdoa yang tekun, kemudian kita harus mencari Tuhan dan kembali kepada jalan-jalan yang salah. Nah, ini seperti yang ditayangkan oleh Bapak kita dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini adalah tema kami di dalam edisi yang pertama Praise and Worship tanggal 30 Juni di tahun 2021, dan tema kami yang saya berdoa kepada Tuhan, tema kami yang edisi yang ketiga ini. Kalau tema kami yang kedua itu di Mazmur saya lupa Mazmur berapa, tapi itu adalah kita seperti Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 lah ya. Itu sama Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11, di mana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan tuh dengan takut dan gentar. Ini beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, karena kita berbahagia. Nah, tema edisi yang ketiga ini adalah ya secara tidak langsung akhirnya saya bisa bersaksi tempat ini adalah untuk apa aku hidup. Untuk apa aku hidup, itu kami dapat dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 gitu kan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, untuk apa sih aku hidup, goalnya apa sih gitu kan, tujuan kita untuk kita hidup ini apa sekarang ini, ya seperti itu Bapak Mama. Jadi bukan lagi sebuah pertanyaan. Jadi ini Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena ada Roh Tuhan, begitu kan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku gitu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Jadi Yesus menyerahkan dirinya, Yesus rela mati di atas kayu salib adalah untuk mengasihi kita. Jadi bukan lagi kita hidup. Jadi kalau sekarang kita khawatir, kita takut, kita bimbang, nah itu bukan lagi menjadi yang luar biasa. Tapi kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus mematikan daya kita. Dan itu saya rasakan, saudara. Dari tahun 2007 bulan yang keempat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian di tahun 2008 tanggal ke-27 di bulan yang kedua, yang dimana kita akan kebangkitan kita rayakan di tanggal 28 ini, di tanggal 23 Februari ini, saya dibaptis secara Islam. Dan di tahun 2020 bulan ke-7 saya mengambil sebuah keputusan komitmen untuk
full time berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan sungguh sangat ajaib, dan Tuhan sungguh sangat hebat, sehingga di tahun 2020 saya mengatakan bahwa aduh, kenapa sih nggak dari dulu saya jadi orang Kristen, dan kenapa sih nggak dari dulu saya benar-benar hidup di dalam Yesus. Jadi kalau tahun 2016 atau 2007 itu saya mengenal Yesus, saya betul-betul hidup bersama dengan Yesus, wah saya nggak tahu sebetulnya saya begitu udah menjadi mungkin saya sudah menjadi hamba Tuhan yang besar mungkin ya, saya nggak tahu seperti itu. Karena saat ini aja saya seakan-akan bisa berdiri di mana-mana, bisa dipanggil di mana-mana, saya bisa membuat sebuah konten-konten yang ya saya anggap itu sudah semaksimal mungkin saya lakukan, dan itu Tuhan buat secara luar biasa. Dan kalau saya percaya, jadi saudaraku, kalau saya percaya dan saya yakin nanti awal Maret itu saudara, Tuhan memberikan saya motor 0 km yang mungkin harganya kalau yang baru ya, bukan kredit gitu, bukan kredit. Kalau kredit kita pusing, dikejar-kejar dealer, karena dulu ya motor saya banyak tapi dikejar dealer, diambil dealer semua. Saya punya tanah juga ya diambil orang juga. Nah itu dia. Saya percaya seperti saya punya HP, seperti saya punya HP yang saya miliki saat ini. Awal Maret ini saudara, Tuhan memberikan saya satu buah motor itu. Wah, itu saya makin bangga dengan Yesus. Saya tidak akan ragu lagi dengan Yesus, betul. Ya andai kata dia tidak kasih motor juga, saya tetap percaya Yesus tetap. Tapi dalam artian bahwa iman saya besar begitu kan. Jangan wah Bapak Dede ini mau dapat hadiah yang besar. Tidak, tapi itu saya mau memberikan sebuah keyakinan, memberikan sebuah kepastian bahwa pada saat berjalan dengan Tuhan itu ajaib, hebat, luar biasa, di mana bagi hamba-hambanya yang konsisten kepada Dia, bagi hamba-hambanya yang berjalan bersama dengan Dia, hamba-hambanya yang terus mencari Dia, hamba-hambanya yang terus bergaul karib dengan Dia, dipastikan Dia akan memberikan yang terbaik. Maka ada sebuah sebuah kata-kata yang sering kali saya katakan, kalau kita sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan sibuk dengan kita. Dan kita mau merendahkan diri, kita mau belajar bersama dengan Tuhan, sehingga dipastikan bahwa Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita. Baik, Bapak Mama, bersaudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata yang mungkin dianggapnya mendiskreditkan ya, atau melukai daripada Bapak dan Mama bersaudara sekalian, ya saya mohon maaf, dan sebesar-besarnya itu adalah keluar daripada kata-kata saya, dan itu saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mau untuk membawa kita mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan kalau ada Bapak dan Mama bersaudara sekalian yang mau lebih dekat lagi, untuk mengenal saya lebih dekat lagi, atau mungkin mau yang mungkin mau untuk kesaksian saya yang utuh gitu, kesaksian utuh yang mungkin karena kan saya di sini tidak mau bersaksi secara secara bulat, karena takut seperti yang saya katakan, takut nanti disalahartikan atau mendiskreditkan seseorang atau salah satu organisasi. Jadi saya tidak mau. Itu bisa silakan WA saya atau telepon saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada host dari Mira. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa bagikan terus tayangan-tayangan kami di channel ini. Bagikan kepada sekalian banyak orang. Subscribe bagi yang belum, like, dan berkomentar untuk mendukung pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom, haleluya, puji Tuhan, amin.